Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif. Nah sekarang datang buku yang orangnya sendiri meninggal dengan aman di tempat yang dia tuduh sebagai haus darah itu. Dan banyak sekarang pemimpin-pemimpin Arab yang dulu sangat berseberangan di Arab Saudi, setelah mereka jatuh berlindungnya ke Arab Saudi. Pemimpin Yaman ke Arab Saudi, pemimpin Tunis ke Arab Saudi, dan masih banyak yang lari ke Arab Saudi yang mereka sudah berkuasa. Kan tadi kalau nanti mereka berkuasa akan dihabisi. Mana? Oh itu dulu, sekarang enggak lagi dulu. Ya kita kan bicara sekarang nih. Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Ya kalau dikatakan ini kan dulu, sekarang tidak lagi, alhamdulillah ada berubah. Ya kalau udah berubah, buang kitab itu, karena kitab itu kitab fitnah. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Jelas ya? Nah, jadi jelas itu yang memfitnah sesuatu yang tidak terjadi lalu dikatakan ada. Oh itu dulu. Kemudian dulu pun juga perlu dicatat. Orang dalam kondisi perang tidak mungkin tidak membunuh Syekh. Ya, Syekh Muhammadul Wahhab sendiri mengatakan kami tidak pernah memulai memerangi kecuali kita sudah diperangi. Nah di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah mereka mengafirkan semua yang tak sepaham dengannya. Lalu Syekh mengatakan kami tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan dengan ijma' oleh kaum muslimin. Berarti dusta. Karena dia akan mengatakan Syekh mengafirkan. Syekh sendiri menjawab itu fitnah orang-orang yang memusuhi kita. Yang dipegang perkataan dia itu perkataan orang ini yang tukang fitnah. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Dan kenyataan yang ada hari ini. Ya. Alhamdulillah kita juga belajar dhawabitut takfir dalam kitab dan sunnah, dan ini sangat ditekankan karena mengafirkan orang itu bukan masalah mudah, sama juga membid'ahkan juga tidak masalah mudah, tapi membaca ini amal bid'ah, ini amal bid'ah ya kalau ternyata salah ayo sampaikan dalilnya, tapi jangan berdalih. Kita tidak pakai dalih dong, kita pakai dalil. Kita kan sudah tahu bahwa Al-Quran hadis. Hadis itu bagi tiga, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Di mana persetujuan Nabi dengan amalia itu? Enggak ada. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ini bisa dipahami ini. Siapa yang memahaminya? Sahabat tidak memahami seperti itu. Tabi'in tidak ada yang mengamalkan itu. Imam yang 4 ada yang mengatakan, tiba-tiba di abad ini ada yang mengatakan itu. Berarti ada masalah itu. Tidak ada dalil, berarti tafsir kita keliru. Karena dibuat dulu baru dicarikan dalihnya, bukan dicarikan dalil. Yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini sunnah. Karena apa? Tidak ada dalam perkataan, tidak ada dalam perbuatan, dan tidak ada dalam persetujuan. Oh berarti antum tidak paham hadis Nabi. Ya, antum tuduh tidak paham itu urusan antum. Tapi yang jelas saya memahami seperti para as-salaf memahaminya. Mereka tidak memahami seperti antum pahami. Buktinya tidak ada amal mereka seperti itu. Lalu semua yang tidak sepakat dengan mereka dikafirkan, semua tidak sepakat mereka dikeluarkan dari Islam. Siapa yang bilang? Ini perkataan Syekh jelas. Berarti ini tukang fitnah. Walaupun dia orang yang punya nama. Yang punya nama juga bisa berdusta kok. Iya. Banyak orang-orang besar ya berdusta. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama-nama. Segarlah karena ya menjaga nama tidak baiknya ulama tersebut. Ya, nama tidak baiknya. Dia berdusta. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan dalam kitabnya bahwasanya seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti berakidah Asy'ari, dan semua yang mazhab Maliki mesti berakidah Asy'ari. Demikian juga Hanafi. Subhanallah. Dan tidak ada yang tidak mengikut akidah Asy'ari kecuali yang klene-klene saja. Ya ini kalau ditelusuri saya sudah catat juga ratusan ulama yang bukan klene. Ya biar tahu ya bukan klene, seperti As-Sarraj, Ibn Suraij misalnya, dia digelar dengan Asy-Syafi'u Tsani, yaitu Syafi'i kedua. Kan ada Sultan Syarif Qasim 1, Qasim 2 ya. Ini Ats-Tsaninya. Kemudian Abu Hamid Al-Isfaraini digelar dengan Asy-Syafi'u Tsalis, Syafi'i ketiga. Ada Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yang juga sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari dan setelahnya, juga digelar dengan Imamul A'immah. Klene itu. Berarti ulama itu tadi juga memfitnah. Seolah-olah, dan bahkan ulama-ulama besar ramai mereka yang nyata-nyata menolak akidah itu.
Nyata-nyata menolak. Oh enggak, mereka mengafirkan. Sama. Di sana juga ada yang mengafirkan, sebelah sini juga mengafirkan. Karena di setiap golongan pasti ada yang gulu. Ada yang gulu, pasti ada. Tapi apakah itu yang merupakan manhaj umumnya? Tidak. Jelas ya? Ya, Ustaz. Jadi oleh sebab itu, karena kitab tadi fitnahnya secara umum. Siapapun yang tidak bersependapat dengan mereka, mereka halalkan darahnya. Kan fitnah itu. Walaupun seorang ulama besar. Karena kita bukan menukil kebenaran itu bukan karena besarnya nama, tapi kenyataan yang membenarkan atau mendustakan.